insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Ketua, ya Pak. Enggak. Kalau soal Silakan. terbuka tertutup, saya minta terbuka. Ya, karena kita justru semua ini kita hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasat, dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini. Ya, kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Mungkin nggak perlu lagi dibantu. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA, kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga kita rapat, ya terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari Saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh, anak ke saya. Kenapa urusannya emang kalau anakmu? Saya tahun 82 juga gagal masuk Akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi 1 Agustus itu harus berumur 18, saya tidak bisa masuk. Wah, sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya ini nggak bercanda Pak TB, tenang dulu Anda. Ya, ini serius. Ada apa menekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu? Tidak ada dasar hukumnya. Dia cacat hukum. Ini serius Pak. Makanya tadi semua ini fraksi meminta ini rapat ditunda kecuali pembahasan anggaran. Saya usul pimpinan, pembahasan anggaran kita tutup, kita bahas, kita setujui, silakan itu mau tertutup. Tapi isu aktual
kita buka lagi, tapi hadirkan Kasat di sini. Kita ingin clear, kalau perlu dengan segala hormat bahwa Bapak yang di belakang nggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke Kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Effendi. Enggak, ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon. Iya. Ya, nanti kita isu buatkan. aktual dibahas, yang bersangkutan hadir di sini. Saya tidak permasalahkan mau wamen, tapi wamen pun menteri pun harus hadir sebenarnya sebagai pembina, Pak. Agar clear kita. Oke. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari bapak-bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami, ya, seperti apa yang terjadi di tubuh TNI. Terima kasih. Baik, Ketua. terima kasih Pak Effendi. Saya Brigadir Jenderal TNI Ruslan Effendi, Komandan Korem 043 Garuda Hitam, menyatakan tidak terima dan mengutuk keras ucapan Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa TNI kayak gerombolan dan lebih-lebih ormas. Terlebih lagi menyatakan pimpinan TNI tidak harmonis. Kau mau mengadu domba internal TNI atau mau menyeret kami ke arah tanah politik? Effendi Simbolon, kalau kau saja masih dan sering merepotkan TNI Angkatan Darat untuk kepentingan pribadimu bila kemana-mana di wilayah Indonesia, tidak usah berlagak melebihi pimpinan TNI. Ingat itu Effendi Simbolon. Kepada prajurit jajaran Korem 043 Garuda Hitam, saya perintahkan jangan pernah terprovokasi dengan ucapan-ucapan manusia seperti Effendi Simbolon yang tidak jelas ini. Ingat, TNI itu tetap solid dan kita bukan gerombolan atau ormas. Kita prajurit TNI yang berjiwa sabta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI. Kita akan selalu dukung program-program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan kepada masyarakat Lampung khususnya, saya juga menyampaikan, jangan pernah ragu akan keutuhan dan solidnya TNI di wilayah ini. Tetap terjaga sampai kapanpun. NKRI harga mati. Salam nasionalis sejati. Dengan saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara. Saudara Effendi Simbolon, kami mengecam keras dan mengutuk pernyataanmu bahwa TNI seperti gerombolan, tidak lebih dari ormas. Itu sangat melukai hati seluruh prajurit TNI, termasuk kami, mantan TNI. Pernyataanmu yang begitu menjijikkan, menunjukkan arogansi kekuasaan, songong, penuh kebencian, dan tidak beradab. Kau lebih gerombolan daripada gerombolan yang sesungguhnya, karena ada indikasi upayamu untuk melemahkan TNI dan memecah belah persatuan bangsa. Selama ini institusi TNI diam dan manut dengan semua undang-undang yang kalian buat, yang begitu sangat membatasi ruang gerak tentara. Apa prestasimu? Apa sumbangsimu untuk bangsa ini dibandingkan dengan para prajurit Tentara Nasional Indonesia?
Oleh karenanya, saya berpesan kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika dan Jenderal Dudung, untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon itu tidak betul. Maka saya sangat berharap tunjukkan bahwa TNI solid. Tidak ada batasan, bahwa tentara semua adalah tentara rakyat, tentara nasional Indonesia. Karena apapun itu bentuknya, TNI adalah pilar pokok bangsa ini. Apabila TNI hancur, maka percayalah, negara dan bangsa ini akan tenggelam. Sekali lagi, saya tidak yakin bila tentara betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh seorang Effendi Simbolon adalah gerombolan. Itu suatu hal yang sangat tidak mungkin dan sangat melukai hati semua anak bangsa, terutama Tentara Nasional Indonesia, dan kami pun merasakan itu sebagai mantan Tentara Nasional Indonesia. Ayo TNI-ku, selamatkan Indonesia, karena tentara adalah ujung tombak daripada keselamatan bangsa ini. Oleh karenanya, saya memohon dengan hormat kepada seluruh jajaran prajurit TNI dimanapun berada, sebagai bentuk loyalitas kami mantan tentara kepada institusi kebanggaan kami, saya berharap semua tetap solid, jangan terpengaruh dengan upaya adu domba memecah belah ataupun melemahkan. Justru di sini saatnya kita harus menunjukkan kekompakan, menunjukkan kebersamaan demi tetap tegaknya bangsa dan negara Republik Indonesia. Salam nasionalis sejati. Mari kita tunjukkan aksi solidaritas kita kepada TNI, kawan-kawan. Karena TNI itu berasal dari rakyat, kawan. Untuk semuanya mulai menuju ke tengah jalan, kawan-kawan. Silakan berkumpul di tengah-tengah jalan. Seluruh massa aksi berkumpul di tengah-tengah jalan. Lingkari mobil komando, kawan-kawan. Silakan. Seluruh massa aksi sekali lagi. Silakan melingkari mobil komando, kawan-kawan. Seluruhnya untuk melingkari mobil komando. Mohon juga perhatikan kendaraan-kendaraannya, kawan-kawan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya bilang hidup pemuda, hidup kawan-kawan. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Kawan-kawan, pada hari ini kita telah melaksanakan aksi damai, kawan-kawan. Aksi damai. Aksi damai yang kita lakukan untuk membela marwah TNI, kawan-kawan. Kawan-kawan perlu sama-sama kita ketahui bahwa TNI itu adalah lahir dari rakyat, kawan-kawan. Kawan-kawan, TNI itu ada selalu bersama dengan rakyat, kawan-kawan. Maka dari itu, dengan panggilan jiwa, jika ada orang-orang yang ingin menghancurkan atau memecah belah tubuh TNI, kita adalah garda terdepan untuk membela TNI, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Hari
ini kita melaksanakan aksi itu kawan-kawan. Kita satu-satunya di kota kabupaten yang melaksanakan aksi damai ini kawan-kawan. Semoga saja ke depan di kota kabupaten lainnya akan juga melaksanakan aksi yang sama. Kita di sini sebagai pemicu, sebagai pelopor gerakan ini kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Hari ini perjuangan kita tidak akan sia-sia kawan-kawan. Yakinlah yang kita bela adalah hal yang benar kawan-kawan. Jika kalian melihat ketidakadilan, kalau kalian saja kalian ada ketidakadilan kawan-kawan, maka dari itu hari ini aksi ini tidak tepat kita laksanakan kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Mungkin orang selanjutnya akan dilaksanakan dengan ketua umum lainnya. Silakan kepada ketua umum Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda! Hidup pemuda! Hidup pemuda! Kawan, hari ini kita berada di Pampa Harja ini. Berangkat dari kegelisahan, berangkat dari statement yang liar timbul di masyarakat kawan-kawan. Hari ini kita sebagai kota Lubuk Linggau mengapresiasi kinerja dari Tentara Nasional Indonesia kawan-kawan. Apabila ada statement yang merusak atau yang mau mencampurkan TNI kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus ikut campur membela urusan ini kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Kawan-kawan, TNI adalah garda terdepan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kawan-kawan. Apabila statement liar yang merusak tubuh TNI, wajib bagi kita pemuda Indonesia ikut campur urusan ini kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, ketika rapat yang digunakan untuk membahas kebutuhan rakyat dipelintirkan oleh kepentingan kepribadian seseorang kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, DPR menunjukkan bagaimana kinerjanya yang tidak fokus kepada pembahasan yang sesuai dengan yang ada kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan, kita sebagai pemuda terkhusus di kota Lubuk Linggau, apabila statement yang melukai kasat atau kepala staf Angkatan Darat melukai kota Lubuk Linggau kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena di 2004, 2005, 2006 beliau berkontribusi besar terhadap kota Lubuk Linggau. Sebagai pemimpin dia tunjukkan sebagai dandim kota Lubuk Linggau kawan-kawan. Nah hari ini berangkat dari kegelisahan ini kawan-kawan, kita tidak ragu menunjukkan kita loyal kepada TNI kawan-kawan. Hari ini kita berpihak kepada TNI kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Mungkin itu lain. Hari ini kita tunjukkan kita tertib, kita bisa bersatu kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Oke, selanjutnya dari Ketua Sabma untuk menyampaikan. Oke, sebelumnya dua kata untuk perubahan, dua kata untuk Indonesia. Hidup pemuda, hidup rakyat. Kenapa saya bilang hidup rakyat? Karena TNI kuat bersama rakyat dan rakyat lebih kuat bersama TNI kawan-kawan. Harus dipastikan itu. Hari ini kawan-kawan, DPR RI kembali berulah kawan-kawan. Mereka, saya kasih tahu kawan-kawan ya, DPR tidak ada yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi TNI ada kawan-kawan. Kita merdeka berkat salah satu adalah TNI kawan-kawan. Itu yang harus dipahami kawan-kawan. Sama-sama ketahui kawan-kawan. DPR hari ini bilang TNI seperti gelar ormas. Saya merasa tersinggung. Apakah ormas itu hina kawan-kawan? Kami kasih tahu, wahai DPR RI yang terhormat, Effendi Simbolon, bahwasannya ormas tidak sehina seperti apa engkau sampaikan. Hari ini kami pemuda Kota Lubuk Linggau sama-sama ingin mengawal, memperjuangkan citra dari TNI kawan-kawan. Citra TNI hari ini sudah dikoyak-koyak kawan-kawan. Sudah sepantasnya kita sebagai orang-orang nasional dan insubordinary disharmony, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya.
Dari Letnan 1 Infanteri Hasdar Baharudin untuk saudara Effendi Simbolon yang baru saja bilang TNI gerombolan. Gerombolan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya perusuh pemberontak. Untuk Anda ketahui, kami TNI bukan gerombolan, bukan perusuh. Jangan ucapan Anda itu tidak terukur dan tidak tertakar. Sakit hati saya Anda mengatakan TNI gerombolan. 40 tahun hidup saya di TNI ini demi NKRI. Ayah saya, kakek saya, sepupu-sepupu saya sudah mengalami yang namanya pertempuran dengan gerombolan-gerombolan di timur-timur sampai Papua sampai ke Aceh sana. Dan ada yang jadi korban, gugur. Ucapan Anda sungguh sangat menyayat perasaan saya sebagai TNI. Permohonan maaf secara terbuka itu wajib saudara Effendi Simbolon. Jangan Anda merasa benar dengan ucapan Anda. Jangan ucapan Anda sebagai wakil rakyat itu berarti kan Anda mewakili rakyat. Padahal rakyat tidak pernah bilang TNI sebagai itu gerombolan. Saya tuntut Anda untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka di semua stasiun TV nasional. Camkan itu baik-baik. Matikan handphone saya. Matikan handphone saya ini. Kau, Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, TNI seperti ormas, dan TNI sudah tidak kompak. Ingat Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami, Bapak Panglima dan Bapak Kasat di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajurit TNI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Miangas, dari Pulau Rote hingga Morotai. Kau telah mempermalukan. Kami seluruh prajurit TNI menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau, Effendi Simbolon. Kami menunggu. Jika tidak, kami akan mencari kamu dimanapun kamu. Hai kau, Effendi Simbolon, anggota DPR RI. Saya tidak terima TNI seperti gerombolan. Nih, masyarakat sipil. Bapak saya tentara, kakek saya veteran perang. Saya cinta NKRI. Saya kecil lahir dan besar oleh TNI. Makan beras TNI, makan TNI karena orang tua saya TNI. Kamu bilang TNI seperti gerombolan, saya tidak terima. Hari ini juga kamu minta maaf. Kalau tidak, kamu akan saya cari ke dunia. Baik, Effendi Simbolon, kami anggota TNI. Tidak terima dengan perkataanmu yang mengatakan kalau TNI seperti gerombolan, terlebih seperti ormas. Maksudmu apa? Katong tunggu permintaan maafmu. Kami TNI tetap solid, kompak dimanapun berada. Tahu TNI. Hei, Effendi Simbolon, saya Yandim 079 Kebumen. Kamu tidak menghormati pimpinan kami, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat. Kamu tidak menghormati, bahkan menyampaikan bahwa TNI tidak solid, dan juga mengatakan bahwa TNI seperti gerombolan, lebih baik daripada ormas. Saya selaku prajurit TNI AD tidak menerima ucapan Bapak Effendi Simbolon. Hei, Effendi Simbolon, saya sebagai prajurit TNI tidak terima atas pernyataan yang baru kamu buat, yang mengatakan bahwa Bapak Panglima TNI dengan Bapak Kasat tidak harmonis. Ingat, bahwa TNI sampai saat ini masih solid. Saya sebagai bawahan, saya merasa terhina. Ingat, Effendi Simbolon, saya tunggu kamu harus meminta maaf 1 kali 24 jam. Apabila kamu tidak meminta maaf, ingat Effendi Simbolon, kamu nanti akan menyesal. Jelas kamu Effendi Simbolon?
sampai saat ini masih solid, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jelas, kami Effendi Simbolon. Ya. Saudara Effendi Simbolon, saya Kapten Infanteri Abdullah Banyak dan Ramil Babala tidak terima dengan penyampaian saudara menyamakan kami dengan gerombolan. Apa maksud dari perkataan saudara? Saudara harus mempertanggungjawabkan, karena kami adalah prajurit terlatih dan terdidik, bukan gerombolan. Camkan itu, saudara. Siapa kita? Patriot Garuda Nusantara. Siapa kita? Patriot Garuda Nusantara. NKRI harga mati. PGN, PGN, Kami, Patriot Garuda Nusantara, Markas Komando Wilayah Khusus Kabupaten Wonosobo, mengecam keras atas perkataan Effendi Simbolon yang mengatakan TNI seperti gerombolan ormas. Atas pernyataan Effendi Simbolon sangat menciderai semua jajaran TNI dan semua elemen masyarakat bangsa. Untuk itu, kami Patriot Garuda Nusantara, Markas Komando Wilayah Khusus Kabupaten Wonosobo, meminta sekaligus menekan kepada Effendi Simbolon: 1. Untuk segera klarifikasi secara terbuka. 2. Untuk meminta maaf kepada TNI secara terbuka. 3. Jika tidak berkenan untuk klarifikasi dan minta maaf kepada TNI secara terbuka, segera untuk mengundurkan diri dari kursi DPR RI. Patriot Garuda Nusantara, Markas Komando Wilayah Khusus Kabupaten Wonosobo, Rabu, 14 September 2022. Effendi Simbolon, jaga mulut. Siapa kita? Patriot Garuda Nusantara. Siapa kita? Patriot Garuda Nusantara. NKRI harga mati. PGN, PGN, di Dewan Kehormatan yang terhinakan oleh mulutnya sendiri, dikarenakan ketidakpantasan Anda berbicara seperti itu di rapat terbuka para Dewan Kehormatan. Anda seorang Komisi 1 DPR yang katanya sebagai Dewan Kehormatan menyinggung instansi TNI yang sepertinya dikaitkan dengan permasalahan pribadi Anda dengan pimpinan kami. Baik, itu urusan Anda. Tetapi harga diri kami khususnya TNI seakan kehormatannya berada di bawah ujung sepatu kaki Anda. Ketika Anda mengutarakan kami tidak solid seperti gerombolan, bahkan melebihi ormas. Hai para ormas, kalian bangun. Rupanya di mata si Effendi Simbolon selama ini kalian seperti gerombolan. Bapak Effendi Simbolon yang terhormat, jangan merasa Anda pernah daftar taruna di tahun 82 yang nyata-nyata gagal. Lalu Anda merasa senior, melancipkan ujung sepatumu untuk mengukur kehormatan TNI. Jangan-jangan Anda gagal sampul deh, sehingga mempunyai dendam tersembunyi sama TNI. Anda sepertinya berusaha memecah belah TNI di balik Polri yang sedang memperbaiki institusinya. Untuk Polri, tetap semangat. Mari kita sama-sama mengabdi kepada negara untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk perseorangan. Solid TNI Polri. Hei, Effendi Simbolon. Hei, kau Effendi Simbolon. Hei, kau Effendi Simbolon. Bapak Effendi Simbolon. Hei, Effendi Simbolon. Hai Effendi Simbolon. Effendi Simbolon. Saya prajurit TNI. Saya Kopral. Saya sebagai prajurit TNI. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Tidak terima atas pernyataan yang baru kamu buat, yang mengatakan bahwa Bapak Panglima TNI dengan Bapak Kasat tidak harmonis. Ingat bahwa TNI sampai saat ini masih solid. Saya sebagai bawahan, saya merasa terhina. Ingat, Effendi Simbolon, saya tunggu kamu harus meminta maaf 1 kali 24 jam. Apabila kamu tidak meminta maaf, ingat Effendi Simbolon, kamu nanti akan menyesal. Jelas kamu Effendi Simbolon. Ingat, institusi TNI sampai saat ini masih solid, mulai dari Sabang sampai Merauke. Jelas kamu Effendi Simbolon. Ya, kami anggota TNI tidak menghormati pimpinan kami, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat. Kamu tidak menghormati, bahkan menyampaikan bahwa TNI tidak solid dan juga mengatakan bahwa TNI seperti gerombolan, lebih baik daripada ormas.
saya selaku prajurit TNI AD tidak menerima ucapan Bapak Effendi Simbolon. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopra Dua Air. Apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan dan lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu Garuda. Bravo TNI. Tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, TNI seperti ormas, dan TNI sudah tidak kompak. Ingat Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami, Bapak Panglima dan Bapak Kasat di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajurit TNI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Miangas, dari Pulau Rote hingga Morotai. Kau telah mempermalukan. Kami, seluruh prajurit TNI, menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau, Effendi Simbolon. Kami menunggu. Jika tidak, kami akan mencoret kamu dimanapun kamu. Saya Mayor Infanteri Asmail. Saya sangat kecewa dengan ucapan seorang Effendi Simbolon yang menyamakan TNI seperti gerombolan. Kamu tahu itu, Effendi Simbolon, gerombolan itu perusak bangsa, pengacau bangsa. Sementara kami TNI dengan tugas pokoknya menjaga kedaulatan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kau paham itu, Simbolon? Oleh sebab itu, segera kamu meminta maaf secara terbuka di semua media, baik itu cetak maupun elektronik. Saya tunggu kau, Effendi Simbolon. Berikutnya saya dari lubuk hati yang saya dalam, ya, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit, siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, sampai Perwira, bahkan sampai para sesepuh, para pihak, ya, yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin, ya, diartikan lain, walaupun tadi oleh Pak Ketua sudah ditekankan dan saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir sekarang di publik. Nah, sekali lagi saya mohon maaf, saya tujukan ini kepada seluruh prajurit, baik yang bertugas maupun yang sudah purna, dan juga para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataan saya, dan juga kepada Panglima TNI saya mohon maaf, juga kepada Kepala Staf Angkatan Darat saya mohon maaf, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara yang mungkin juga merasa hal yang kurang nyaman, saya mohon maaf. Dan saya sekali lagi ingin menegakkan mencintai TNI itu sesuai dengan tupoksi saya. Ya, sekali lagi saya berharap kita mencintai TNI itu tidak dengan kemudian juga mengurangi hormat kita ke hal-hal yang mungkin ada yang kurang pas di tubuh TNI sendiri. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas fasilitasi yang dilakukan oleh Pak Ketua yang sangat bijaksana. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan tekan gambar lonceng untuk menambah semangat saya dalam berkreasi. Terima kasih.